teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jessica. Jadi, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi kelas 3 dengan tema mengenal cara dan tujuan membaca nyaring. Tema mengenal cara dan tujuan membaca nyaring. Teman-teman yang sudah bisa membaca harus mulai belajar teknik membaca nyaring. Kali ini teman-teman akan belajar cara membaca nyaring yang merupakan materi kelas 3 pada tema 2. Membaca nyaring dapat memberikan banyak manfaat untuk teman-teman dan orang lain yang mendengarkan. Sebelum mempelajari cara serta mengetahui tujuan dari membaca nyaring, ada baiknya kita mengenal materi tentang membaca nyaring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis atau diartikan juga mengeja, melafalkan apa yang ditulis. Sedangkan nyaring sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti keras, tinggi, terang, dan lantang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa membaca nyaring adalah cara membaca tulisan dengan suara yang keras, tinggi, ataupun lantang. Membaca nyaring merupakan kegiatan atau keterampilan membaca dan memahami isi bacaan yang rumit dengan ucapan serta intonasi yang jelas. Berikut akan dijelaskan cara membaca nyaring yang bisa teman-teman praktikkan. Cara membaca nyaring. Yang pertama, suara nyaring. Untuk membaca nyaring, tentunya harus menggunakan suara yang nyaring atau keras. Bila teman-teman membaca nyaring di depan kelas, pastikan seluruh isi kelas mendengar suara teman-teman. Namun, bila teman-teman hanya membaca untuk beberapa orang, atur intonasi hanya untuk orang-orang tersebut. Yang kedua, membaca lancar. Dalam membaca nyaring, kelancaran dalam membaca adalah hal yang penting. Bila teman-teman tidak lancar dalam membaca, orang yang mendengar tidak akan mengerti apa yang disampaikan. 3. Pelafalan jelas. Selain lancar, pelafalan setiap kata haruslah jelas. Pelafalan yang tidak jelas akan membuat orang yang mendengar salah mengartikan hal yang didengar. 4. Intonasi tepat. Membaca nyaring akan nyaman didengar bila ditambahkan intonasi yang tepat. Naik turunnya pada nada pada setiap kata atau kalimat akan membuat pendengar tertarik. Orang yang mendengar pun akan fokus pada teman-teman yang sedang membaca. Yang kelima, tanda baca sesuai. Selain membaca setiap kata, teman-teman juga perlu memperhatikan tanda baca. Tanda baca juga harus dibaca dengan benar agar pendengar tidak bingung. Saat ada tanda titik, berarti itu teman-teman harus berhenti sejenak. Sedangkan tanda koma berarti teman-teman harus memberikan jeda sebentar saat membaca. Lalu yang keenam, berikan ekspresi. Sama seperti intonasi, teman-teman bisa menambahkan ekspresi. Perpaduan ekspresi dan intonasi akan membuat ekspresi menjadi lebih menarik. Lalu yang ketujuh, sikap yang baik. Sikap yang baik tentunya penting juga, karena membaca nyaring akan didengar banyak orang. Dengan sikap yang baik, orang-orang yang mendengar akan tertarik untuk terus mendengarkan. Lalu yang kedelapan, memahami isi bacaan.
Nah, sebelum membaca nyaring, teman-teman tentunya perlu untuk memahami isi bacaan. Dengan memahami isi bacaan, teman-teman bisa membaca lebih nyaman dan santai. Lalu yang kesembilan, latihan berulang. Teman-teman juga bisa melakukan latihan berulang untuk berlatih membaca dengan nyaring di depan teman sekelas ataupun guru, sehingga teman-teman dapat memperbaiki kemampuan teman-teman secara bertahap. Selanjutnya yang ke-10, ada pemilihan bahan dan bacaan yang tepat. Teman-teman bisa memilih bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Teman-teman bisa memilih teks atau cerita yang menarik untuk menjaga minat teman-teman dalam melakukan kegiatan membaca nyaring. Lalu yang selanjutnya, tujuan membaca nyaring. Membaca nyaring bertujuan untuk menyampaikan suatu bacaan dengan jelas ke banyak orang. Selain itu juga, membaca nyaring bisa membuat orang-orang mendengarkan secara seksama dan menangkap pesan dari bacaan dengan cepat. Teknik membaca ini bisa membantu teman-teman dalam menambah kosakata baru. Bukan hanya kosakata, teman-teman pun bisa juga akan belajar tentang pengucapan setiap huruf yang membentuk kata. Teman-teman juga bisa belajar tentang susunan kalimat. Melalui teknik membaca nyaring akan membuat teman-teman tampil di hadapan banyak orang sehingga bisa melatih kepercayaan diri. Manfaat membaca nyaring. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Membaca dengan suara keras membantu mengaktifkan lebih banyak indera seperti pendengaran dan penglihatan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi yang dibaca. Lalu yang kedua, memperbaiki pengucapan dan intonasi. Melalui membaca nyaring, seseorang dapat memperbaiki kemampuan dalam pengucapan kata-kata dan memahami bagaimana intonasi yang tepat diterapkan dalam berbicara. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan konsentrasi. Aktivitas membaca nyaring membutuhkan fokus yang lebih besar dibandingkan membaca diam-diam yang dapat membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan daya ingat. Lalu yang keempat, memperkaya kosakata. Dengan membaca nyaring, seseorang dapat lebih mudah mengingat kata-kata dan frasa baru, serta menginternalisasikan struktur kalimat yang lebih kompleks. Selanjutnya yang kelima, menstimulasi imajinasi. Membaca nyaring dapat membantu pembaca lebih terlihat secara emosional dengan teks dan membangkitkan imajinasi untuk memvisualisasikan cerita atau konsep yang sedang dibacanya. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan tentang teknik membaca nyaring. Teman-teman bisa mempraktikkan teknik membaca ini bersama teman, saudara, atau orang tua yang ada di rumah. Sekian penjelasan materi pembelajaran dari saya. Terima kasih.